Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan unsur-unsur tata letak. Namun sebelum Bapak menjelaskan materi tersebut, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Pada aspek pengetahuan, kompetensi dasar yang harus dicapai ialah mendiskusikan unsur-unsur tata letak yang berupa garis, warna, tipografi, gelap terang, tekstur, dan ruang. Jadi harapannya setelah Bapak menjelaskan dengan menggunakan video ini, kalian mampu menjelaskan unsur-unsur tata letak tersebut, tentunya dengan baik dan benar. Selanjutnya pada aspek keterampilan, kompetensi dasar yang harus dicapai ialah menempatkan unsur-unsur tata letak berupa warna, garis, ilustrasi, tipografi, gelap terang, tekstur, dan ruang. Tujuannya kalian mampu membuat unsur-unsur tata letak tersebut, tentunya dengan menggunakan aplikasi Photoshop dan Corel Draw. Namun sebelum itu kalian harus mengetahui apa sih itu desain grafis. Jadi desain grafis itu sendiri merupakan suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Jadi pada hakikatnya desain grafis itu adalah sebuah seni untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, semakin menarik kemasan pesan tersebut, maka akan semakin cepat pula pesan tersebut ditangkap. Dalam desain grafis ada yang namanya unsur-unsur tata letak. Tata letak atau layout merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terdiri dari bagian-bagian terpisah, selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna. Jadi dari masing-masing unsur tata letak memiliki karakter atau kesan yang ingin diciptakan. Sebelum kalian membuat desain, sebaiknya pahami dan kenali penyusun tata letak supaya dalam penataan nanti dapat menciptakan komposisi yang menarik, proporsional, dan bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada 8 unsur-unsur tata letak, yaitu garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan yang terakhir adalah ruang. Setelah kita menata garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang, dan kita meletakkan unsur-unsur tersebut pada suatu ruang, maka akan menghasilkan sebuah karya desain. Nah, itulah unsur-unsur tata letak. Jadi unsur yang pertama yang akan kita bahas yaitu garis. Pasti kalian sudah mengenali bentuk garis itu seperti apa. Ada garis lurus, garis titik-titik, garis lengkung, garis zigzag, dan sebagainya. Ada banyak macam dari garis. Tapi apakah kalian tahu apa sih itu pengertian garis?
Jadi garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Itu merupakan pengertian dari garis. Nah, pada teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, garis sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Fungsi yang kedua, garis menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Yang terakhir, fungsi garis memberikan kesan pada visual. Jadi yang terakhir, garis memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luwes, dinamis, dan lain-lain. Jadi itu merupakan 3 fungsi garis. Selanjutnya ada macam-macam garis. Garis dibagi menjadi garis alamiah, garis buatan, garis linier atau garis nyata, dan garis semu. Garis alamiah yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Jadi pada gambar dapat dilihat dengan jelas ada garis yang terbentuk antara laut dan langit. Jadi itulah garis alamiah. Selanjutnya macam-macam garis yang kedua ada garis buatan. Jadi garis buatan ini terdiri dari garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Contoh garis yang sengaja dibuat seperti garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Sementara untuk garis yang tidak sengaja dibuat timbul karena tercipta dari 2 bidang dengan warna yang berbeda. Yang ketiga yaitu garis linier atau garis nyata. Jadi garis linier ini garis yang dihasilkan melalui goresan tangan manusia, bisa berwujud tapi tidak berbentuk. Nah, garis linier ini terbagi menjadi 2, yaitu garis geometri dan garis kaligrafis. Garis geometri, garis yang dibuat oleh goresan tangan manusia dengan menggunakan alat bantu. Contoh alatnya seperti penggaris, jangkar, dan lain sebagainya. Sedangkan garis kaligrafis yaitu garis yang dibuat oleh goresan tangan manusia tanpa menggunakan alat bantu. Jadi sifatnya dia spontan, bebas, berkombinasi, dan berkarakter mandiri. Jadi bisa diperhatikan 2 contoh gambar. Itu adalah contoh dari garis geometri dan garis kaligrafis. Yang terakhir yaitu garis semu. Nah, garis semu ini timbul dari kesan yang kita tangkap. Garis yang secara nyata sebenarnya dilihat tidak ada, namun kehadirannya atau keadaannya bisa dirasakan dengan menggunakan perasaan hati. Nah, garis semu ini terbagi 2, yaitu garis struktural dan garis pengikat. Garis struktural, kesan garis yang kita tangkap dari batasan antara bentuk dengan ruang, antara bidang dengan bidang lain, atau pemisahan antara warna. Sedangkan garis pengikat, kesan garis yang kita tangkap antara alur perpindahan satu massa dari unsur ke unsur lain. Garis ini bisa ditangkap melalui perasaan dalam hati. Yang terjadi adanya pengulangan atau pergerakan yang cepat suatu objek.
Jadi ada dua contoh pada materi ya, pada video. Dua contoh gambar. Yang pertama itu garis struktural, yang kedua yaitu garis pengikat. Jadi pada gambar katak melompat itu ada berbentuk garis lompatan seperti itu. Jadi selain dari fungsi garis, macam-macam garis, juga ada kesan yang ditimbulkan dari garis itu tersendiri. Nah, seperti garis lurus vertikal. Jadi kesannya itu stabil atau statis, tenang, kekuatan atau kemegahan. Ada garis horizontal yang kesannya dapat mengungkapkan kesan tenang, wawasan luas. Jadi garis horizontal itu kesannya tenang dan wawasan luas. Ada garis putus-putus, kesannya mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Jadi garis putus-putus itu mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Ada garis silang atau diagonal yang dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tenang, dan ragu. Jadi itu kesan dari garis silang atau diagonal. Yang kelima yaitu garis lengkung. Garis lengkung ini mengungkapkan kesan luas, lamban, irama, santai, dan kehidupan. Itu kesan yang diberikan oleh garis lengkung. Selanjutnya garis zigzag berkesan gairah. Jadi garis zigzag itu berkesan gairah, semangat, dinamika atau gerak cepat. Jadi saya ulangi, garis zigzag berkesan gairah, semangat, dinamika atau gerak cepat. Semangat, dinamika atau gerak cepat itu kesan dari garis zigzag. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu garis spiral ya, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu garis spiral. Jadi garis spiral ini memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Jadi garis spiral ini memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Nah, unsur-unsur tata letak yang kedua yaitu bidang. Jadi yang kedua yaitu bidang. Bidang ini merupakan suatu unsur tata letak yang berupa objek dan memiliki dimensi panjang dan lebar, tapi sifatnya pipih. Ya, dia memiliki objek dan memiliki dimensi panjang dan lebar, tapi sifatnya pipih. Jadi berbeda dengan bentuk. Karena bentuk itu merupakan objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi perlu diketahui bahwasanya bidang itu berbeda dengan bentuk. Bidang memiliki sifat 2 dimensi, sedangkan bentuk memiliki sifat 3 dimensi, atau bentuk ini memiliki volume. Jadi itu perbedaan antara bidang dan bentuk. Nah, bidang ini terbagi menjadi beberapa macam. Jadi yang pertama yaitu bidang alamiah. Bidang alamiah ini terbagi menjadi bidang lapangan atau taman, bidang persawahan, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Nah, yang kedua bidang buatan. Bidang buatan ini ada yang namanya bidang buatan sengaja dibuat dan bidang yang tidak sengaja dibuat. Jadi bidang buatan ini terbagi lagi menjadi 2. Bidang buatan ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya bidang buatan yang sengaja. Jadi sengaja dibuat dan tidak sengaja dibuat. Misalkan lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan sebagainya. Itu termasuk bidang-bidang yang sengaja dibuat. Sementara yang tidak sengaja dibuat, bidang yang tidak sengaja dibuat timbul karena pertumbuhan warna, cahaya, dan tekstur. Jadi bidang yang tidak sengaja dibuat itu timbul karena adanya pertumbuhan cahaya, warna, dan tekstur. Jadi itu ya, macam-macam bidang, bidang alamiah dan bidang buatan. Nah, bidang ini juga memiliki karakter. Jadi bidang ini juga memiliki karakter atau sifat sebagai unsur penyusun tata letak. Nah, diantaranya
ada bidang horizontal dan vertikal. Dia memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Jadi yang pertama bidang horizontal dan vertikal, dia memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Yang kedua bidang bundar. Bidang bundar ini memberikan kesan santai, kadang stabil, kadang gerak. Jadi itu ya bidang bundar. Yang ketiga bidang segitiga, dia memiliki kesan statis maupun dinamis. Jadi bidang segitiga itu memiliki kesan statis dan dinamis. Yang terakhir bidang bergelombang, terkesan irama kehidupan dan gerak. Jadi ada 4 ya, bidang horizontal dan vertikal, bidang bundar, bidang segitiga, dan bidang bergelombang. Jadi dari keempat ini memiliki karakter masing-masing. Jadi diharapkan setelah Bapak menjelaskan materi ini, kalian semua bisa paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jadi demikian materi untuk pertemuan kali ini. Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui jalur pribadi seperti WhatsApp, atau bisa juga melalui WhatsApp grup ya, grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.